Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kalian yang lagi nonton video ini bisa jadi kalian adalah pioner atau haters. Tapi thanks for watching. Beberapa pertanyaan mungkin sering muncul di benak para pioner ataupun haters Pi Network. Apakah pertanyaan seperti ini, yang ini, atau ini, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Sedangkan bagi pioner, Pi Network tentu saja menjadi sebuah harapan. Karena sudah sangat lama, mungkin sejak 3 tahun yang lalu sudah menambang atau memining, dan ya tentu saja nggak mau dong ini menjadi sia-sia. Oke, tentu saja kita akan bahas semuanya secara tuntas dan jelas di channel ini. Tapi sebelum itu, kenalin gua Bang Za dan selamat datang di Za Official. Dan jangan lupa buat tekan tombol like, subscribe, dan aktifin juga lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika channel ini mengupload video. Oke, nggak usah banyak basa-basi busuk lagi, langsung saja kita bahas masa depan Pi Network yang diciptakan oleh Dr. Nicholas Kokalis dari Stanford, California University. In the United States. Husband, Dr. Nicholas Kokalis, majored in distributed applications for blockchain at Stanford University and has experience teaching blockchain-related classes at the university. 派的做一个让六福珠宝支持派支付，手中有爱，心中有爱，有爱有期待。手中有爱，心中有爱，手中有爱，心中有爱，手中有爱，心中有爱。Oke kawan-kawan, kita sejenak mengingat pelajaran ekonomi yang mungkin sempat kita pelajari di zaman SD dulu ya. Dulu masyarakat melakukan barter kan, tapi banyak masalah dengan yang namanya barter. Ya, barter sendiri bisa jadi emas, perak, dan banyak lagi yang lainnya. Akan tetapi, coba deh kalian pikir, penyimpanan kekayaan dalam bentuk misalnya emas itu mungkin akan membatasi pergerakan ekonomi. Nah, kalau gini kan kita ceritain dulu soal ini dulu ya, tentang uang dulu. Lalu badan yang disetujui dan diawasi oleh pemerintah kemudian mengeluarkan sertifikat. Ya, uang yang kita kenal sebagai uang kertas sekarang atau uang logam yang kita biasa pakai sehari-hari sekarang ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kekayaan kita kan hanyalah berupa angka aja nih sekarang di komputer. Coba kalian lihat mobile banking kalian itu hanya berupa angka aja kawan-kawan. Kita menyimpan rupiah ataupun uang ke bank itu karena kita percaya bahwa pemerintah akan menjaga nilai rupiah supaya kekuatan pembelian atau purchasing power bertahan. Istilahnya gini, pemerintah yang bilang nih, misalnya pemerintah bilang gini, udah lu percaya aja kalau mata uang rupiah ini gua jamin bakalan lu bisa pakai buat beli sate kambing, sembako, atau apapun deh. Apa yang mendukung nilai rupiah ini. Dan lu gak perlu tahu, pokoknya lu butuh barang bernilai sekian rupiah. Mata uang ini bisa lo dapetin tuh barang. Jadi mata uang ini adalah perjanjian antara negara dan pemegang bahwa pemegang uang ini bisa mendapatkan barang atau jasa senilai angka yang tertera di mata uang. Nah, kepercayaan inilah yang dinamakan fiat currency atau mata uang berbasis kepercayaan. Dan tentu kita percaya bahwa nilai kertas ini, uang ini dijamin oleh pemerintah NKRI. Kertasnya sendiri berapa sih nilainya? 0 kawan-kawan, kertasnya nggak ada harganya. Yang berharga itu adalah nilainya kawan-kawan. Sampai di sini mungkin jelas ya. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Nah, kripto juga sama kawan-kawan. Demikian juga dengan Pi Network menciptakan nilai dari ketiadaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pi Network adalah sebuah proyek aset kripto yang memberi kesempatan bagi para pegiat aset kripto untuk melakukan mining dengan mudah, bahkan melalui smartphone. Proyek ini diinisiasi oleh sekelompok alumni University Stanford pada 14 Maret 2019. Padahal tujuan awalnya adalah untuk membuat mining bisa dilakukan di smartphone kawan-kawan.
Nah, terlepas dari permasalahan itu di mana masih sulitnya akses menuju dunia aset kripto termasuk kegiatan mining, kan dulu yang bisa mining itu ya tentu pakai superkomputer lah ya, seperti Bitcoin dan lain-lain, dan ternyata Dr. Nicholas Kokalis menemukan solusi, ternyata mining itu bisa menggunakan HP. Jadi buat hater-hater yang masih bertanya, masa iya bisa mining lewat HP? Nah, ini buktinya Pi bisa ya. Tapi kalau masih belum jelas, gua jelasin lagi ya. Mining itu adalah aktivitas memvalidasi suatu transaksi aset kripto dalam jaringan untuk kemudian mendapatkan imbalan berupa aset kripto. Umumnya mining hanya bisa dilakukan lewat perangkat komputer dulunya karena membutuhkan tenaga yang besar. Namun sekarang mining bisa dilakukan melalui HP berkat Pi Network. Ingin tahu lebih lengkap? Oke, tekan dulu tombol like-nya buat yang belum menekan tombol like-nya kawan-kawan. Kemudian gue juga mau jelasin ke kalian roadmap dari Pi Network ini jelas kawan-kawan ya. Karena perjalanannya jelas. Yang pertama ada design dan distribution, kemudian testnet, dan yang ketiga adalah mainnet kawan-kawan. Nah, fase pertama berfokus pada menjalankan server yang sepenuhnya terdesentralisasi. Mulai dari perbaikan pengembangan, kemudian pengoperasian, hingga pengiriman koin secara langsung pada pengguna. Ini dinamakan fase design dan distribution. Di fase kedua itu ada namanya testnet. Nah, di fase testnet, Pi Network berhasil menarik lebih banyak masyarakat untuk menggunakan platform ini. Yaitu lebih dari 3,5 juta deh kalau nggak salah ya. Dan terakhir ada mainnet. Fase terakhir inilah yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman pioner, dan fase pertama dan kedua udah selesai. Artinya roadmapnya berjalan sesuai dengan fase-fase yang telah ditentukan oleh core team, dan ini prosesnya akan masuk ke fase ketiga yang namanya mainnet. Nah, kalau udah mainnet, di mana ini merupakan fase saat Pi mulai terdaftar di bursa kripto dan ditukar dengan aset kripto lainnya. Dalam fase ini para pengguna akan lebih tersaring sehingga banyak pengguna yang sudah terverifikasi yang bisa melakukan akses, ya tentu saja yang udah KYC. Nah, dari fase pertama sampai fase kedua ini teman-teman. Nah, selama fase-fase ini berjalan kawan-kawan, Pi Network telah berhasil memiliki pengguna aktif ya. Dulu pada bulan Maret 2021 itu sebanyak 14 juta pengguna kawan-kawan. Dan di September 2021 penggunanya 25 juta. Dan ini udah 2022, mungkin lebih dari 30 juta pengguna Pi Network kawan-kawan. Dan andai pun akhirnya Pi Network nanti tidak jadi mainnet karena kegagalan pengembang, mungkin ya, ini mungkin karena ini adalah proyek. Kita nggak harus selalu berpikir bahwa ini bakal selalu berhasil. Yang namanya proyek juga bisa gagal. Andaikan ini gagal, menurut saya Pi Network tetap bukan penipuan kawan-kawan. Kenapa? Karena begini, membangun sebuah koin dengan utilitas dan fundamental yang baik di masa depan bukan sesuatu yang mudah. Namun butuh kerja keras yang pasti menguras waktu dan pikiran, tenaga, biaya yang tidak sedikit. Belum lagi membangun jaringan Pi itu sendiri. Sampai saat ini tahap demi tahap hal tersebut sudah dilakukan oleh pengembang Pi Network untuk mencapai keberhasilan koin Pi di masa datang. Jadi menurutku tidak ada unsur penipuan di sini. Pi Network ini bisa bekerja karena adanya 4 tahap kawan-kawan. Yang pertama adalah pioner. Yang kedua adalah kontributor. Yang ketiga adalah ambasador dan node. Oke, sebenarnya masih banyak banget yang ingin gua jelasin di video ini ya. Walaupun kata-kata saya mungkin muter-muter. Tapi biar video ini gak kepanjangan, nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Dan pada intinya menurut pengamatan dan penilaian saya terhadap Pi Network pasti akan ada harganya. Karena posisi sekarang saja belum open mainnet, sudah banyak penyerok-penyerok koin yang berani membeli koin Pi Network seharga Rp3.000 per 1 Pi. Ini belum open mainnet loh, belum jelas dan udah ada harganya. Apalagi jika telah open mainnet nanti. Dan untuk harga nantinya itu masih menjadi perdebatan karena belum resmi kawan-kawan ya. Oke, thank you very much. Sampai jumpa di video selanjutnya.